Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Benaya Fidananta, saya absen 5 dari kelas 12A dari SMAK 3 BPK Penabur Bandung. Dan rekan saya, Zaria Arya Nugroho dari kelas. tibalah waktu bersama semuanya di atas panggung bermain drama. Revolusi hijau itulah namanya. Tak usah bingung, kita ulas bersama. Yap, benar. Revolusi hijau itu adalah hal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Apa sih revolusi hijau itu sendiri? Apakah kita pakai baju warna hijau semuanya untuk melakukan revolusi? Atau ada kaitannya dengan ketahanan dan keamanan pangan di Indonesia? Daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi revolusi hijau itu adalah suatu gerakan yang mengupayakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan memakai teknologi-teknologi modern dimasukkan ke dalam pertanian yang masih tradisional. Ternyata awalnya adalah seorang Thomas Robert Malthus yang pernah pendapat tersebut membuat Norman Borlaug dengan beberapa foundation meneliti varietas gandum yang baru yang lebih produktif dan lebih tahan lama, serta menggabungkan varietas baru tersebut dengan teknologi pertanian yang modern, yang kemudian Norman Borlaug ini disebut bapak dari revolusi hijau. Untuk di Indonesia sendiri, revolusi hijau diberlakukan karena pangan di Indonesia itu kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan penduduknya. Revolusi hijau itu ada di Indonesia. Ide awalnya berasal dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Mereka melakukan demonstrasi massal, gerakan yang menerapkan prinsip bertani yang modern kepada petani tradisional. Lalu berubah lagi, diambil alih oleh pemerintah dan namanya diganti dengan bimbingan massal atau BIMAS. BIMAS ini membantu petani dengan pemberian subsidi. Program BIMAS ini juga menerapkan ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan-lahan pertanian baru. Lalu program BIMAS ini dikembangkan lagi menjadi program intensifikasi massal atau bisa disingkat INMAS. Kedua program ini cukup mirip, tetapi di bagian INMAS dilakukan dengan lahan yang sempit dengan memaksimalkan lahan itu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan berbagai sarana. Lalu program INMAS yang sebelumnya ditata lagi menjadi program INSUS, yaitu intensifikasi khusus. Dalam program ini dikembangkan teknologi pertanian dengan menggunakan zat perangsang tumbuhan agar hasil yang didapatkan semakin banyak. Program terakhir ada mekanisasi dan diversifikasi pertanian. Dalam mekanisasi pertanian yaitu menggunakan berbagai alat yang canggih seperti mesin-mesin dalam bertani. Namun dalam diversifikasi pertanian ini lebih memfokuskan pada penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian agar hasil pertanian tidak hanya satu macam tapi berbagai atau bermacam-macam. Revolusi hijau pastinya memiliki dampak positif maupun dampak negatif dalam pelaksanaannya. Dampak positifnya antara lain meningkatkan produksi pangan pokok dan juga produktivitas pertanian. Yang kedua, meningkatkan perekonomian pedesaan maupun negara. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dan yang terakhir, membuka kesadaran masyarakat dan petani lokal terkait adaptasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah dampak negatif. Di antaranya adalah menurunnya sumber protein daripada makanan. Yang kedua, menurunnya keanekaragaman hayati.
Dan yang ketiga, para petani lokal bergantung pada penggunaan pupuk kimia maupun pestisida. Dan dari ketergantungan ini menyebabkan banyak sekali masalah yang bertumpuk. Di antaranya adalah munculnya hama yang kebal dengan pestisida. Yang kedua, mengakibatkan polusi atau pencemaran lingkungan sekitar lahan, khususnya tanah dan air. Yang ketiga, menyebabkan kesenjangan atau petani yang kehilangan pekerjaannya karena sudah digantikan dengan teknologi modern. Dan yang terakhir adalah biaya yang cukup besar yang dialami oleh petani sendiri dalam program Revolusi Hijau ini, sehingga petani pun banyak yang terlilit dengan hutang.